Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Bagian serta Camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Vertikal dan Direktur BUMD di Kabupaten Cirebon. Yang terhormat juga, mohon maaf ketinggalan, anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD tentang pemandangan umum DPRD terhadap 2 raperda. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan kita sebagai pengikutnya sampai saat ini. Senantiasa menjalankan ajarannya, amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk pada acara rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon mengucapkan selamat hari jadi ke-539 Kabupaten Cirebon. Sebagaimana tema hari jadi pada tahun ini yaitu Mamayu Hayuning Diri, Mamayu Hayuning Buana, yang memiliki arti menata kemuliaan diri, menata kemuliaan dunia, menjadi manusia yang terus membangun kualitas dirinya dan mempersiapkan kompetensi yang dimiliki dalam berkiprah membangun daerah serta mensejahterakan masyarakat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna DPRD hari ini yang dihadiri oleh 26 dari 50 orang anggota DPRD yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD Senin tanggal 5 April 2021 yang beracarakan pemandangan umum DPRD terhadap 2 raperda secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian pemandangan umum DPRD terhadap 2 raperda. Dan dari usulan yang masuk ada 7 pembicara. 5 ya? Ada 5 pembicara yang akan menyampaikan pemandangan umum DPRD yang mewakili masing-masing fraksi. Untuk kesempatan pertama
kami persilakan kepada yang terhormat Saudara R. Hasan Basori SEMSI dari fraksi PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami membacakan pandangan umum dari fraksi PKB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, serta yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Daerah beserta jajarannya, yang terhormat seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridho pada hari ini kita dapat bertatap muka baik secara langsung maupun virtual pada rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terhadap hantaran 2 perubahan rancangan peraturan daerah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga tercurah dan tersampaikan kepada beliau, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya, khususnya kaum muslimin yang mensiarkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mengingat para rapat paripurna hari ini dilaksanakan di masa pandemi COVID-19, mari sama-sama saling mengingatkan untuk menjalankan protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas. Tak lupa kami fraksi PKB mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Cirebon yang ke-539. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap 2 rancangan peraturan daerah yang dimaksud, yaitu pertama, terkait Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Mengawali penyampaian pemandangan umum terhadap rancangan perubahan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum, yang jika diperhatikan perubahannya adalah pengaturan tertib kehidupan bermasyarakat pada masa pandemi COVID-19, kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada eksekutif atas inisiatifnya mengajukan perubahan rancangan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Kami menyampaikan apresiasi juga atas upaya-upaya dan atau tindakan pencegahan maupun penanggulangan COVID-19 oleh pemerintah daerah, para dokter, para medis, serta para pihak terkait atas pengabdian bersama. Dan kami tentu memaklumi ketika hasil kerja keras tersebut dinilai belum maksimal dan cenderung fluktuatif kasusnya, mengingat mobilitas masyarakat sangat tinggi dan belum semua berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Dan karena persoalan COVID-19 ini adalah new emergency case, sehingga perlu pemberian dasar aturan-aturan yang lebih kuat melalui rancangan dan perda tertib penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19, agar persoalan yang dihadapi pemerintah daerah dan juga masyarakat dapat segera tertangani lebih maksimal. Berikut ini kami sampaikan pandangan umum fraksi secara ringkas. Yang pertama, kami menganalisis bahwa rancangan perubahan Perda ini dalam rangka untuk memasukkan aturan hukum penanganan COVID-19 terkait klausul protokol kesehatan hanya sebagai tambahan dalam upaya penanganan bencana COVID-19 semata. Tetapi kami belum melihat upaya efektif penerapan 8 ruang lingkup pengaturan Perda ketertiban umum yang meliputi tertib lalu lintas, tertib tempat, fasilitas umum, fasilitas sosial, tertib kegiatan usaha, tertib lingkungan dan tertib sosial, tertib pemanfaatan sungai, saluran air, sumber air dan pantai, tertib tuna sosial dan orang gila, dan tertib rumah
pemondokan atau rumah kos, dan juga terakhir tertib penerapan protokol kesehatan. Artinya bahwa pola pikir perubahan Perda ini bukan hanya semata bertujuan mengantisipasi kedisiplinan protokol kesehatan, tetapi juga mencari solusi terbaik penerapan 8 ruang lingkup tadi melalui kegiatan preemptif, preventif, represif maupun rehabilitatif jika dibutuhkan. Mohon dipertimbangkan. Secara teknis, poin yang kedua, ada yang rancu pada pasal 56 perubahan terkait ketentuan pelanggaran pidana. Tertulis pasal 27B, mungkin yang dimaksud adalah pasal 27A, mohon dikoreksi. Lalu, pandangan umum kami nomor 3, perlu ditinjau ulang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana. Karena pasal 27A ayat 1 dan ayat 2 sudah dikenakan sanksi administratif. Karena beberapa perbuatan pelanggaran tersebut sulit untuk diimplementasikan dan dianalisis. Artinya, jangan sampai terjadi double track system di dalam penanganannya. Mohon penjelasannya. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kami akan menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan BPD yang diusulkan oleh eksekutif sebagai berikut. Yang pertama, kami membaca bahwa ada 2 esensi penting yang mendorong adanya perubahan Ranperda ini oleh eksekutif, yaitu pertama, Ranperda diharapkan menjadi perintah pembentukan peraturan bupati yang akan mengatur teknis pelaksanaan pemilihan KUU serentak pada masa pandemi Corona 2019. Yang kedua, Ranperda ini mengatur perubahan pengaturan pemberhentian KUU berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Di sisi lain kami menilai bahwa secara umum Perda Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan BPD ini penekanan arah pengaturannya lebih kepada pengaturan kelembagaan desa dan tentunya tata cara proses dan pembentukannya saja. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sejatinya tidak hanya kedua poin di atas yang menjadi pokok perubahan yang diajukan. Kami berharap ada perubahan konstruktif terkait perubahan Ranperda ini. Perubahan substansi dan arah pengaturan juga harus mengatur terkait aset desa, keuangan desa, pemberdayaan desa, dan pengaturan regulasi koordinasi vertikal desa dengan pemerintahan kabupaten. Artinya dalam konteks teori Omnibus Law, tentunya penerapan arah pengaturan harus terstruktur dalam hal pemerintahan desa, BPD, dan tentunya problematika yang ada. Mohon penjelasan dan pertimbangannya. Yang kedua, dalam proses pemilihan KUU perlu adanya pembagian klasifikasi pelanggaran. Berdasarkan tentunya pertama pelanggaran administratif, di mana jenis pelanggaran ini difokus untuk panitia atau penyelenggara selama masa tahapan pemilihan berlangsung, tahap persiapan maupun pelaksanaannya. Poin yang kedua adalah pelanggaran pidana pemilihan. Pelanggaran ini tentu berlaku baik panitia maupun peserta calon. Yang ketiga tentu pelanggaran etika untuk panitia terkait dengan etika sebagai penyelenggara pemilihan. Klasifikasi ini bisa dijabarkan dalam Ranperda ini maupun Perbuk, mengingat selama ini kasus dan fine pelanggaran cenderung merugikan peserta atau calon KUU. Yang ketiga, kami berpendapat masih ada kalimat tidak sesuai dengan asas pemilihan integritas yang di dalamnya ada unsur ethical behavior, fairness, dan impartiality yang berlaku baik untuk penyelenggaraan, peserta maupun pemilih. Misalkan ada terkait persyaratan bakal calon yang terdapat pada pasal 13 huruf K berbadan sehat. Hal ini dianggap kurang fair. Secara teknis barangkali nanti dibahas dalam pansus. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi PKB terhadap 2 hantaran rancangan Perda. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam pemandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Bupati dan jajarannya. Fraksi PKB juga berpendapat bila kedua Perda ini dinilai telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pembahasan dalam pansus DPRD, maka fraksi PKB mengingatkan bahwa prinsip kepedulian, keseriusan, dan keadilan harus menjadi pilihan utama kita untuk menelisik lebih jauh hal-hal yang menjadi dasar dan prinsip yang ada dalam Ranperda. Sekalipun rancangan Perda ini bersifat pemantapan atau pembaharuan atas keberadaan Perda-Perda sebelumnya, maka dalam proses pansus yang akan datang, sikap kearifan dan kesungguhan dalam menuntaskan rumusan rancangan ini menjadi wajib kita kedepankan.
dalam rangka lahirnya sebuah regulasi yang berkualitas, responsif dan futuristik demi terwujudnya tegak keadilan dan kemaslahatan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Kebangkitan Bangsa Haji Muhammad Lutfi Mustasyar, Haji Darussa SH Ketua, Haji Tanung Hidayat Wakil Ketua, Dr. Haji Hanifah MA Sekretaris, MH Syahrul Alam Bendahara, Haji Mahmudi SPDI Anggota, Haji Ismiatul Fatihah Yusuf Tekom MPA Anggota, Mad Soleh Anggota, Pandi SE Anggota, Hasan Basori Anggota. Selanjutnya kepada saudara Syahril Ramadhani SE dari fraksi PDI Perjuangan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Ibu Wakil Bupati, yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, yang terhormat saudara wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati. Pertama, mari kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga dalam menjalankan tugas pengabdian ini tetap dalam ridhonya. Semoga kita termasuk orang yang selalu bersyukur atas nikmatnya dan bersabar atas dinamika hidup yang diberikannya. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada saudara pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada kami fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah. Satu, tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Dua, tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan BPD yang disampaikan dalam sidang paripurna yang mulia hari ini. Pimpinan, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, dalam melaksanakan otonomi daerah dengan paradigma pemerintahan dan katelistik, tidak ada pilihan lain kecuali penempatan rakyat sebagai basis dan sumber pembangunan. Untuk itu pemerintahan Kabupaten Cirebon melalui pemerintahan sebagai pelayanan rakyat harus lebih dekat lagi dengan rakyat, sehingga dapat memahami permasalahan dan kebutuhan rakyat, dapat mengartikulasikan menjadi kebijakan yang mendarat, tepat guna dan program yang nyata, realistis, serta dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga betul-betul memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara adil. Dengan cara inilah insya Allah kita akan mampu menciptakan pelayanan masyarakat yang lebih baik, menciptakan lapangan pekerja, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang aman dan tentram, kesejahteraan masyarakat tercipta, mengurangi pengemis dan pengamen jalanan dan kejahatan sosial. Pimpinan, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, Indonesia merupakan negara hukum
sehingga dalam melakukan segala langkah-langkah dan kebijakan yang terkait dengan masalah ketertiban umum, tentu ada aturan dan mekanisme yang berlakukan pun dalam masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal ini mempunyai prinsip yang tertuang dalam sistem sangat terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan yang disebut dengan good governance. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di mana daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melaksanakan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan, dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di daerah. Sistem yang baik merupakan sistem yang dapat mengayomi masyarakat serta menyeluruh sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat itu sendiri. Sistem yang baik juga tidak lepas dari pengaruh pemerintah sebagai pembuat sistem. Kepala daerah mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tolak ukur dari sebuah pemerintahan yang baik dapat dilihat dari masyarakat yang terdapat di dalamnya. Pada akhir sistem ada diguna sebagai jabatan penyambung antara pemerintahan dan masyarakat, tidak menutup kemungkinan adanya pihak ketiga masuk dalam ranah tersebut. Menegakkan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dapat berupa tindakan pencegahan atau preventif maupun preservatif sebagai pengadilan atau penyembuh. Kondisi hari ini bangsa kita tercinta Indonesia, Kabupaten Cirebon yang termasuk di dalamnya sedang menghadapi bencana non alam yang sangat luar biasa, serta sistem penularan wabah yang sangat reaktif dan sukar sekali terdeteksi gerakan penularannya yang bisa kita sebut dengan virus corona atau COVID-19. Pandemi virus corona bukan hanya melanda Indonesia, tapi hampir semua negara di dunia terpapar virus corona yang tentunya terdampak sangat signifikan terhadap sendi-sendi vital masyarakat, melumpuhkan sektor ekonomi, sektor sosial, politik, keamanan, dan sektor vital lainnya. Dalam hal ini pemerintah sudah tegas dan tepat dengan mengeluarkan peraturan pemerintahan nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2012 COVID-19 yang bertujuan memutus mata rantai penularan COVID-19 serta pada tahun ini dimulainya penyuntikan vaksin pencegahan COVID-19 dengan harapan menyudahi pandemi COVID-19 yang sedang melanda di negara kita tercinta ini. Menjadi sangat penting juga pola kebiasaan baru masyarakat wajib dilaksanakan dalam rutinitas sehari-hari guna mencegah penularan pandemi virus corona dengan cara yaitu masyarakat dalam melakukan berkegiatan sehari-hari wajib menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak sosial, mencuci tangan, dan protokol kesehatan lainnya. Perlu peran aktif, tegas, dan tepat dalam hal ini pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah percepatan penanganan virus corona di Kabupaten Cirebon dengan membuat payung hukum yang tepat, tegas, dan cepat agar dapat dipatuhi dan dijalankan dengan bertanggung jawab oleh masyarakat. Dan kami fraksi PDI Perjuangan bersepakat mendukung dan mendorong penuh langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintahan daerah dalam percepatan penanggulangan virus corona di Kabupaten Cirebon. Pimpinan
Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yang mengamatkan penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pemilihan kuwu menjadi fondasi dasar yang wajib dipatuhi, melaksanakan protokol kesehatan setiap elemen masyarakat dan pemerintahan daerah dalam proses tahapan pilhu maupun dalam pelaksanaan pencoblosan pemilihan kuwu. Menjadi ironis ketika dalam pelaksanaan proses tahapan dan pelaksanaan pemilihan kuwu ini, masyarakat Kabupaten Cirebon yang berpartisipasi dalam pemilihan kuwu serentak 2021 tidak mematuhi protokol kesehatan, bisa dibayangkan akan menjadi klaster penyebaran COVID-19 yang signifikan. Akan berbanding terbalik dengan semangat percepatan pencegahan COVID-19 yang digalangkan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon, meningkat arus partisipasi masyarakat yang menjadi perantau urban akan berbondong-bondong pulang kampung ke halaman untuk berpartisipasi dalam pemilihan kuwu serentak yang akan dilaksanakan di Kabupaten Cirebon. Hal ini harus kita lakukan langkah preventif dan langkah antisipasinya. Pimpinan, Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan ini disampaikan. Harapan kami sumbang pemikiran ini tidak hanya dijadikan sebagai instrumen perlengkapan, melainkan dijadikan bahan masukan konstruksif sehingga perda-perda yang disahkan nanti betul-betul lahir berdasarkan urunan rembukan bersama dan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sumber 5 April 2021, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon, ditandatangani Haji Mustafa SH, Ketua Fraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan pada yang terhormat Saudara Anton Maulana STMM dari fraksi Partai Golkar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Cirebon beserta Wakil Bupati, yang terhormat Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD dan jajaran SKPD Kabupaten Cirebon serta hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna yang terhormat, sebagai awal penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Cirebon, kami mengajak kepada seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita hadirin semua agar selalu diberikan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2015
tentang Ketertiban Umum dan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD. Rapat paripurna yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-539. Semoga Cirebon makin katon, beradab, berakhlak, berbudaya, dan segera terwujud Cirebon bahagia, sejahtera, dan juara lahir batin. Rapat paripurna yang terhormat, menanggapi pengantar Bupati Kabupaten Cirebon mengenai hantaran rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD yang telah disampaikan Saudara Bupati tanggal 31 Maret 2021. Fraksi Partai Golkar menyampaikan beberapa catatan tentang hal tersebut. 1. Secara umum bahwa fraksi Partai Golongan Karya mendukung pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam hal upaya menekan penyebaran virus COVID-19 melalui rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Yang kedua, penegakan disiplin ketertiban umum atas pelanggaran peraturan daerah tentang ketertiban umum sebagaimana dimaksud harus bersifat adil dan menyeluruh, tidak tebang pilih dan tidak disalahgunakan atas wewenang yang melekat pada penegak ketertiban umum tersebut. 3. Bahwa terhadap perubahan atas peraturan daerah tentang ketertiban umum, kami minta agar pemerintah daerah memperhatikan perihal penerapan sanksi, jangan sampai menjadi beban berat di tengah situasi lemahnya kondisi ekonomi masyarakat. Rapat paripurna yang terhormat, menyikapi tentang gelaran pemilihan KUU serentak yang akan dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Cirebon, kami fraksi Partai Golkar menginginkan agar Bupati Cirebon dan segenap perangkat daerah dapat menjaga kondusivitas dan zero konflik pasca pilbu. 5. Teknik pelaksanaan pemilihan KUU serentak yang kita kehendaki sesuai arahan Mendagri Nomor 7 Tahun 2020 jangan sampai berdampak pada munculnya delik kecurangan-kecurangan pada pemilihan KUU serentak. Bagaimana Saudara Bupati melakukan upaya monitoring dan controlling terhadap pelaksana pesta demokrasi desa tersebut. Mohon penjelasan Saudara Bupati. 6. Perihal pengangkatan dan pemberhentian kepala desa atau KUU dan perangkat desa, kami mengharapkan pelaksanaannya bersifat objektif dan adil. Jangan sampai konflik pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi hambatan dalam pelayanan bagi masyarakat desa. Hadirin yang terhormat, fraksi Partai Golkar menekankan agar pemerintah Kabupaten Cirebon selalu mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan ketegasan dalam penegakan hukum, terutama dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran atas peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Saudara Bupati, pimpinan DPRD, para anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar tentang rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan kekuatan untuk kita semua mewujudkan Kabupaten Cirebon yang sehat, terbebas dari virus corona dan lebih sejahtera. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan pada yang terhormat Hajah Nana Kencanawati SPD dari fraksi Partai Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Saudara Pimpinan Rapat Paripurna, yang kami hormati Saudara Bupati, yang kami hormati unsur Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran eksekutif, yang kami hormati rekan-rekan anggota DPRD, rekan pers, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat bersilaturahim dan dapat dipertemukan kembali dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, serta raperda tentang ketertiban umum dalam keadaan yang penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang selalu setia istiqomah mengikuti ajaran agamanya. Amin. Rapat Dewan yang terhormat, dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap ketua raperda tersebut. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan nota penjelasan raperda tersebut di atas pada rapat paripurna DPRD beberapa hari yang lalu. Tidak ketinggalan kepada rekan-rekan DPRD yang tergabung dalam panitia khusus pembahasan raperda termaksud dan SKPD-SKPD terkait atas kerjasama dan kontribusi, saran serta partisipasinya dalam pembahasan raperda dimaksud, sehingga menambah masukan bagi fraksi Gerindra dalam mensikapi, menelaah dan mengkritisi demi kesempurnaan raperda-raperda tersebut. Rapat Dewan yang terhormat, sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi, perkenankan kami mengucapkan selamat Isra Mi'raj yang kita peringati tanggal 11 Maret 2021 yang lalu. Semoga pesan yang terkandung dalam peristiwa tersebut mampu menggugah keimanan kita kepada Allah serta menjadi spirit untuk menjadi lebih baik dari sekarang. Selanjutnya, setelah kami membaca dan mencermati kedua raperda tersebut dan menerima masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat, pada kesempatan ini akan kami sampaikan secara beruntun pandangan umum fraksi Gerindra sebagai berikut. 1. Raperda tentang pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa memiliki kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan desa. Sebagai mitra kepala desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa diperlukan untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Di samping itu, kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dapat dikatakan juga sebagai bentuk perwujudan demokrasi yang lebih baik. Dengan demikian, peran Badan Permusyawaratan Desa dapat ditingkatkan untuk bisa bermitra dengan pemerintah desa, khususnya kepala desa. Membahas demokrasi berarti berbicara tentang kuasa rakyat. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa dalam mengembangkan kehidupan desa yang semakin demokratis, maka desa harus didukung dengan asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul dan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Agar menjadi mandiri, sebaiknya prinsip demokrasi juga perlu dibangun agar tidak terjadi dominasi elit desa semata dan tumbuh kedaulatan serta kemandirian desa dan rakyatnya. Berkaitan dengan raperda pendapatan desa,
Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon agar Pilkades bisa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam masa pandemi COVID-19. 2. Bagaimana langkah yang akan dilakukan untuk menghindari penularan COVID-19 sejak tahapan Pilkades serentak hingga waktu pemungutan suara hingga tidak lahir klaster di kemudian hari. 3. Berapa regulasi baru yang telah diterbitkan untuk disosialisasikan guna mendukung pelaksanaan Pilkades yang akan dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. 4. Hak untuk mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat 1 huruf E sebaiknya mendekati UMP meskipun diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Hal ini terkait dengan besarnya tanggung jawab anggota BPD. 5. Terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang BPD sebagaimana diatur dalam pasal 38, 39, dan 40, perlu diatur kewenangan BPD untuk melihat pengelolaan keuangan desa. Mohon tanggapan. 6. Pemerintah daerah perlu memberikan apresiasi terhadap forum komunikasi BPD Kabupaten Cirebon yang sudah terbentuk agar bisa menjadi penyelaras hubungan antara pemerintah desa, sehingga keberadaan forum diharapkan lebih dapat membantu pelaksanaan program pemerintah desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wujud dari apresiasi tersebut dapat berupa fasilitasi maupun pendanaan kegiatan dari OPD terkait. Mohon tanggapan. 2. Raperda tentang ketertiban umum. 1. Menayangkan target capaian yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten serta bagaimana persiapan perangkat yang ada agar tercapainya suasana tentram dan tertib yang dapat melindungi masyarakat. 2. Fraksi Gerindra juga menyoroti maraknya perjudian di tengah masyarakat. Aktivitas tersebut selalu hadir dan silih berganti dengan format yang berbeda. Bagaimana saudara mengatasi permasalahan tersebut? 3. Bahwa untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman perlu konsistensi dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Sejauh mana penanganan para gelandangan, pengemis yang berkelompok hampir pada semua titik keramaian dan lampu merah? 3. Penutup. Rapat Dewan yang terhormat, hadir yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Gerindra terhadap Raperda tentang pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta Raperda tentang ketertiban umum. Mohon tanggapan yang proporsional dari Saudara Bupati dan mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan dalam menyampaikan pandangan umum ini. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi setiap upaya kita dalam menjalankan amanah rakyat ini. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 5 April 2021, Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua Nana Kencanawati, Sekretaris Haji Okan Sofyan ST. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Munawir, Sarjana Hukum dari fraksi Partai Nasdem.
Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem atas sambutan Bupati Cirebon pada hantaran 2 Raperda Kabupaten Cirebon tentang 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. 2. Peraturan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten Cirebon. Yang terhormat unsur Forkompimda serta Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. Yang terhormat rekan asisten daerah, staf ahli Bupati, Inspektur, Kepala Satuan Polisi, Pamong Praja. Yang terhormat rekan kepala dinas, rekan kepala kantor, rekan direktur SSUD, rekan kepala bagian di lingkup sekretariat daerah, dan rekan camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat para hadirin dan undangan. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan ridhonya kita dapat bersilaturahim kembali dalam rangka rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon atas sambutan Bupati Cirebon mengenai usulan 2 Raperda Kabupaten Cirebon tentang Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD Kabupaten Cirebon. Hadirin yang berbahagia, mengenai Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Peraturan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dan BPD Kabupaten Cirebon. Sebelum kami menyampaikan pandangannya dalam hantaran sebagai berikut. Atas nama fraksi Nasdem, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan apresiasi atas inisiatif dari pemerintah Kabupaten Cirebon yang menyampaikan usulan perubahan melalui kedua rancangan peraturan daerah tersebut. Selanjutnya izinkan fraksi Nasdem memberikan pandangan terkait hantaran Raperda tahun 2021 yang disampaikan Bupati Cirebon pada tanggal 31 Maret 2021. Kami dari fraksi Nasdem dan tentu semua pihak berharap kondisi dan situasi pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat dan aktivitas pemerintahan secara menyeluruh, kita semua menyadari kiranya perlu regulasi sebagai payung hukum untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat guna membangun kepatuhan, kesadaran, dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Apalagi dalam Raperda yang diusulkan eksekutif ini juga diatur tentang protokol kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat, berikut bentuk sanksinya. Dengan ini, fraksi Partai Nasdem memberikan pandangan sebagai berikut. 1. Penegakan peraturan daerah mengenai ketertiban umum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan COVID-19 ini. Kiranya perlu juga dukungan dan keterlibatan ini TNI dan Polri serta gugus tugas COVID-19 dalam memperkuat peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Satpol PP, termasuk pada aspek pemberian sanksi dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bermasyarakat. Penegakan jenis sanksi administratif dan atau penerapan sanksi yang menjurus pada tindakan pidana. Tim ini yang menindak tegas jika terjadi pelanggaran dengan mengedepankan kerja profesionalitas, sehingga diharapkan Kabupaten Cirebon meraih kinerja yang paling efektif dalam penanganan COVID-19. 2. Fraksi Nasdem memandang perlunya pengaturan ulang terkait sanksi, khususnya sanksi denda administrasi dan sanksi sosial dalam bentuk pembinaan harus lebih dipertegas. Apakah sanksi sosial itu berbentuk kerja? Dalam bentuk kerja sosial, di fasilitas umum atau bentuk pembinaan di lingkungan masyarakat yang paling bawah, seperti di tingkat RT RW atau pembinaan di tingkat institusi atau lembaga, hingga pada bentuk sanksi paksaan pemerintah lainnya. Dalam bentuk seperti apa? Mohon penjelasan secara konkret. 3. Selain pengembangan jenis sanksi dalam pembatasan kegiatan, dalam raperda ini juga mesti diatur beberapa hal yang menjadi perluasan konsep tentang bencana, yang mana memasukkan materi selain ketertiban umum, namun juga penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat saat terjadi bencana alam, bencana sosial maupun bencana non alam, yang semuanya bermuara pada pencegahan dan menekan angka penyebaran COVID. 4. Usulan raperda ini juga harusnya tidak hanya berbicara bentuk sanksi, tetapi juga menyiapkan aturan pemberian hadiah atau reward bagi yang disiplin dengan protokol kesehatan, bisa kepada perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, hingga pelaku usaha. Prinsipnya aturan ini memberikan apresiasi dan motivasi terhadap mereka yang memiliki peran membantu pencegahan, penanganan dan penanggulangan bencana pandemi COVID-19, sehingga menjadi contoh bagi masyarakat secara luas. Mengenai usulan rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan BPD, maka secara otomatis itu pula harus dilakukan beberapa perubahan. Pasal yang tertuang pada raperda tersebut masih terkait dengan perubahan raperda nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Pemilihanku yang bisa dipastikan menimbulkan kerumunan masyarakat harus mendapatkan penanganan dini yang secara tepat dituangkan dalam bentuk regulasi. Proses tahapan pemilihan PU di masa pandemi COVID-19 harus juga dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara perubahan pada pasal 54 huruf G dan pasal 84 huruf 2 ayat 2 huruf E pada peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan BPD perihal status terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kami menilai itu sudah tepat karena memang terkait dengan aturan lainnya, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Hadirin yang kami hormati, akhirnya kami berharap agar pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dapat mengkaji ulang dan memberikan penjelasan atas catatan-catatan fraksi Nasdem di atas, agar dijadikan dasar bagi kami legislatif untuk memutuskan kedua rancangan peraturan daerah tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah tentunya. Marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dan masyarakat Cirebon khususnya tetap diberikan kesehatan, keamanan, ketertiban serta
iklim kerja yang kondusif demi tercapainya cita-cita mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cirebon. Kita juga berharap agar bencana COVID-19 segera berakhir, sehingga aktivitas kita bisa kembali normal dalam menata kehidupan, dalam menata kota Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Terakhir, fraksi Nasdem mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan yang dirindukan. Semoga kita diberi umur panjang dan diberi kesempatan untuk meningkatkan amalan ibadah dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber 5 April 2021, fraksi Partai Nasdem, Ketua Muhammad Gofur Akbar, Sekretaris Munawir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Saudara Ahmad Fawaz, STP dari fraksi PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon terhadap dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021, yaitu satu Praperda Kabupaten Cirebon tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum, dan dua Raperda Kabupaten Cirebon tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintahan desa dan PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD, yang terhormat Saudara Bupati, yang terhormat Saudara unsur Forkompinda dan mewakilinya, dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekda dan para asisten Sekda, yang terhormat para kepala dinas, badan, staf ahli bupati, kepala kantor, camat, dan para hadirin sekalian, para undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasul karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan SWT yang berkat limpahan karunia pada hari ini kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam keadaan selamat, sehat, dan afiat. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, saudara kita, yaitu Kanjeng Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada saudara pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi PKS DPRD Kota Cirebon terhadap dua raperda yang diusulkan oleh saudara Bupati Cirebon. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada saudara Bupati yang telah mengusulkan dan menyampaikan nota pengantar atas dua raperda tersebut pada beberapa waktu yang lalu. Dan secara prinsip fraksi PKS sepakat dan mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menyiapkan regulasi yang pada masa yang akan datang dapat dijadikan payung hukum terhadap berbagai upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan di tengah situasi dan kondisi masih merebaknya pandemi COVID-19. Terutama dalam rangka untuk melaksanakan ketertiban umum dan rencana penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2021. Kami juga mengapresiasi kesungguhan pemerintah daerah
dalam menanggulangi dan menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Cirebon, terutama upaya Pemda melalui kegiatan vaksinasi kepada segenap komponen masyarakat Kabupaten Cirebon yang dilakukan secara masif. Sidang paripurna yang terhormat hadirin berbahagia, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami, fraksi PKS memberikan saran dan masukan sebagai berikut. Terhadap Raperda Kabupaten Cirebon tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. 1. Pengaturan pasal-pasal dalam revisi Perda Ketertiban Umum hendaknya di samping memperhatikan perlindungan masyarakat dari aspek kesehatan, juga mempertimbangkan aspek ekonomi, di mana diharapkan adanya kesempatan masyarakat untuk tetap dapat beraktivitas dalam protokol kesehatan untuk mencari penghidupan dan bekerja. 2. Kami juga menyarankan agar pemerintah daerah lebih mendahulukan pengaturan tentang edukasi dalam rangka pencegahan dibandingkan ketentuan tentang sanksi. Adapun jika pengaturan tentang sanksi tetap harus dicantumkan, maka kami berharap tetap harus mempertimbangkan aspek penghinaan dan dilakukan tanpa pandang bulu. Itu wong cilik sing kena. 3. Kami juga memberi masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan perda ini agar memperhatikan aspek muatan lokal seperti tradisi wong Cirebon, adat istiadat wong Cirebon, dan lain-lainnya. 4. Dalam pandangan kami, Perda Ketertiban Umum yang sudah ada pelaksanaannya belum maksimal. Contohnya, dalam pasal 10 disebutkan bahwa untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan berlalu lintas, maka setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berdebu, bahan hasil tambang, bahan yang berbau busuk, atau yang sejenisnya pada jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Kenyataannya, kami masih melihat banyak kendaraan yang mengangkut bahan berdebu, bahan hasil tambang yang masih beroperasi pada waktu tersebut. Yang poin B, pada pasal yang sama juga disebutkan dilarang memberikan uang atau barang pada seseorang di kawasan lalu lintas tertentu yang berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas. Namun kami masih melihat di lapangan beberapa perempatan lampu merah dan di beberapa perempatan yang di sekitar sumber ini masih banyak sekali pengamen pengemis jalan yang masih berkeliaran. C. Dalam pasal 23 tentang tertib pemanfaatan sungai, saluran air, sumber air, dan pantai ayat 2.e disebutkan dilarang membangun, mengusahakan kegiatan yang melanggar daerah sempadan mata air. Faktanya, faktor penyebab banjir di beberapa wilayah kita salah satunya karena banyaknya bangunan liar, baik semi permanen maupun permanen yang dibangun di atas sempadan sungai, sehingga banjir ini terjadi setiap tahun. Oleh karenanya, pasal-pasal yang sudah tertuang selama ini dan menjadi amanah Perda, mohon jangan sampai diabaikan. Mohon penjelasan. Terkait Raperda Kabupaten Cirebon tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan BPD. Pengaturan dalam revisi Perda tentang pemerintahan desa dan BPD, terutama dalam persiapan pelaksanaan pemilihan khusus serentak tahun 2021, hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. 1. Pengaturan dalam rangka tetap menjaga hak-hak masyarakat untuk dapat memilih maupun dipilih. 2. Pengaturan harus dalam upaya memudahkan, bukan malah mempersulit hak-hak masyarakat. 3. Pengaturan tersebut dalam rangka harus mendukung dan memperkuat praktek-praktek demokratisasi yang partisipatif, luber, dan jurdil. 4. Pengaturan dalam rangka pelaksanaan pemilu serentak harus lebih efektif, efisien, dan minim akses.
Ekses. Terima kasih Bunda. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Cirebon. Atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemandangan umum DPRD yang telah dibacakan oleh 6 fraksi, ya, dari 7 fraksi yang ada. Satu fraksi Demokrat, meski tidak hadir karena ada BIMTEK, tapi menitipkan naskah kepada kami untuk tetap bersama-sama menjadi pemandangan fraksi mereka. Selanjutnya materi yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD untuk dapat dijadikan bahan oleh Saudara Bupati Cirebon dalam mempersiapkan jawaban terhadap pemandangan umum DPRD. Yang akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kamis tanggal 8 April 2021. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia. Dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD yang beracarakan pemandangan umum DPRD terhadap 2 Raperda. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon, kepada unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta seluruh hadirin dan undangan yang hadir. Di antaranya 1 AKBP Andri Danen C dan Brimob Datasemen C Polda Jabar. 2 Letu Asep Saifuddin Kasat Faslan mewakili dan Lanal Cirebon. 3 Abdul Hakim Panmud Hukum mewakili Pengadilan Agama. 4 Letda CPM B Siswanto dan Unit Gakum mewakili dan Denpom Cirebon. 5 Letu Lekwaji Kasibasiops TNI Angkatan Udara Penggung mewakili dan Lanud Sukani. 6 Kapten Infanteri Suharyoto SH dan Ramil mewakili Dandim 0620 Sumber. 7 Kompol Didin Jarudin Kabagren mewakili Kapolresta Sumber. 8 Letu Arhanud Reza R dan Re P Arhanud C14 mewakili dan Yon Arhanud C14 Cirebon. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan Keter yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini seksual. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini rapat paripurna DPRD keempat masa persidangan kedua tahun sidang 2021 secara resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.